Halo pemirsa setia manhwa, selamat datang di channel Kaizenzu, channel yang membahas alur cerita berbagai manhwa terbaru dan terupdate. Melanjutkan chapter sebelumnya, setelah Shadow menemukan Song Fei, Shadow dengan cepat melaju ke arah kelompok Song Fei. Shadow juga menyuruh Yixue untuk menambah pertemanan dengan dirinya agar dapat memberitahu kalau saja posisi kelompok Song Fei berpindah tempat. Setelah berjalan cukup jauh, Shadow berhenti. Karena dia menemukan sesuatu yang membuat dirinya cukup terkejut. Setelah berhenti, Yixue bertanya lewat telepati kenapa Shadow berhenti di sana. Shadow lalu mendekati satu pohon besar yang memiliki simbol yang cukup mencurigakan. Shadow lalu menyuruh Yixue untuk melihat apakah masih ada pohon seperti ini di sekitar sini. Setelah melihat-lihat, Yixue menemukan bahwa ada 3 pohon di sekitar sana. Kak 100 meter di sebelah kananmu ada satu dan 100 meter di kirimu ada satu pohon lagi. Mendengar itu, Shadow lalu menempelkan tangannya ke pohon itu tepat di simbol yang terukir di batangnya. Yixue lalu bertanya apa arti simbol itu. Shadow menjawab untuk menebaknya saja. Setelah menyentuh simbol itu, tiba-tiba keluar cahaya yang sangat terang dari simbol itu. Dan secara mengejutkan, tiba-tiba sebuah arai besar berbentuk segitiga muncul di antara pohon-pohon yang tadi disebutkan oleh Yixue. Dan ternyata arai itu adalah segel yang menyimpan sebuah drop item yang langka. Ah, Emerald Chest, ucap Yixue yang sangat terkejut dengan apa yang dilihatnya itu. Shadow yang melihat itu sangat terkejut juga karena menemukan sesuatu yang sangat berharga. Tak kusangka bisa menemukan Blessing of the Old Gods di Newbie Village, sungguh keberuntungan yang luar biasa. Bahkan dia memunculkan sebuah peti. Lalu dijelaskan bahwa Blessing of the Old Gods dapat muncul dimanapun di Abon Land of the Gods. Biasanya akan ada beberapa simbol aneh di suatu area. Jika seluruh simbol diaktifkan, barulah berkat tersebut akan terbuka. Ada yang memunculkan bos monster, gerombolan monster dan bahkan peti harta dan hadiah unik lainnya. Melihat itu Yixue sangat kagum terhadap Shadow karena berhasil menemukan peti ini. Kakak terlalu hebat, peti ini nilainya bisa mencapai ribuan hari tradable Livespan bukan? Berarti puluhan juta rembi dong harganya. Yixue lalu mencatat apa yang dilakukan Shadow tadi untuk membuka arai yang menyegel peti itu, karena dengan kemampuannya pengintaiannya dia merasa akan menemukan hal seperti ini lebih banyak. Notifikasi lalu muncul, Anda telah membuka Emerald Chest, Anda memperoleh Emerald Skill Book, Curse of Blooming Flowers. Menyadari mendapatkan skill itu, Shadow sangat-sangat terkejut. Apa, Curse of Blooming Flowers? Skill macam apa itu? Sistem lalu menjelaskan bahwa skill book umum ini digunakan pada tubuh pemain yang mati dalam 15 detik terakhir. Bunga kutukan akan tumbuh dari jasad target dan secara perlahan menyerap seluruh tradable Livespan hingga habis, tidak memiliki cooldown. Oh, jadi ini skill mengerikan itu. Dulu aku sempat mendengarnya, rupanya skill ini cocok memang. Shadow lalu langsung mempelajari skill ini. Dengan skill ini, setiap kali aku membunuh pemain, aku hanya perlu menjaga jasadnya, biarkan bunga kutukan itu menyerap seluruh tradable Livespannya. Lalu sambil perlahan pergi menuju Song Fei, Shadow mengatakan, hari-hari indah Song Fei sudah berakhir. Kali ini aku akan memburunya hingga dia keluar dari permainan. Lalu cepat naik ke level 10, tarik kekuatan ini ke dunia nyata dan menghabisi dia di sana. Scene lalu berpindah di mana kelompok Song Fei yang sedang bertarung melawan monster. Dan di sana mereka berhasil mengalahkan monster itu. Kita sudah lari cukup jauh, seharusnya Shadow itu tidak akan mengejar lagi bukan? Dia sudah merebut satu silver bosku dan membunuh Ju 2 kali, itu sudah cukup, tak mungkin dia mengejarku sampai sini kan? Song Fei lalu memperlihatkan ekspresi wajah seolah-olah sudah berhasil kabur dari Shadow. Akan kuangkat levelku di sini dulu, lalu aku akan kembali dan menuntut balas dendam ke Shadow. Namun tiba-tiba, salah satu mage memberitahu bahwa ada orang yang sedang melawan bos monster. Melihat itu wanita itu sangat marah. Melihat itu Song Fei menambah kemarahan mereka dengan mengatakan bahwa mereka seperti penggemar Niu Jiaki. Menurut Mimin, Niu Jiaki merupakan rival dari Song Fei di dunia nyata yang sama-sama merupakan idol terkenal. Mendengar itu, seluruh wanita itu sangatlah marah. Wanita yang memakai tongkat lalu menyuruh untuk segera membunuh mereka. Saudari-saudariku, serang mereka, bunuh mereka, jangan biarkan mereka menghalangi kakak kita, maksudnya Song Fei, untuk masuk peringkat.
Scene lalu berpindah pada player yang sedang melawan bos. Akhirnya bantuan tiba, sepertinya kita akan bisa mengalahkan bos ini. Namun secara tiba-tiba, player itu terkena serangan dari tongkat wanita mage itu. Serangan itu lalu membunuh player itu dengan sangat sadis. Melihat temannya terbunuh, mereka berteriak kepada kelompok Song Fei. "Apa yang kalian lakukan? Apakah kalian sudah gila?" Namun orang-orang Song Fei justru mengeluarkan aura membunuh yang sangat mengerikan. Inilah nasib penggemar Niu Jiaki. Mendengar nama Niu Jiaki, wanita itu terkejut karena tidak mengenal nama itu sama sekali. Namun dengan cepat wanita itu terkena anak panah di bagian mata dan mulutnya hingga menembus kepalanya yang akhirnya ia langsung terbunuh. Satu pria yang bersama Teddy hanya bisa berteriak melihat temannya mati satu persatu. Tidak cukup hanya sampai di sana, mereka lalu menghujam dengan serangan ke arah monster beserta party lain yang di dekatnya. Dan boom, serangan itu langsung membunuh bos monster itu beserta party yang tadi mencoba membunuh bos monster itu. Song Fei yang melihat itu sangatlah puas dengan kinerja partinya. "Astaga, terima kasih, kalian adalah keluarga yang aku cintai. Aku hampir dijebak oleh penggemar Niu Jiaki, aku tak tahu kalau mereka sebegitu liciknya," ucap Song Fei. Mendengar itu semua wanita itu lalu menangis dan berkata tidak perlu berterima kasih, menjelajah kemanapun hati kami bersama Song Fei. Namun di tengah suasana gembira itu, mereka tidak menyadari ada predator yang sedang mengintai mereka. Ia adalah Shadow, sang pembunuh berdarah dingin dengan kesempurnaan yang nyata. Shadow lalu menghilang dan langsung menuju ke arah Song Fei. Dan dalam sekejap suasana gembira tadi berubah menjadi suasana yang mencekam. Seluruh party Song Fei berteriak setelah melihat Shadow ada di belakang Song Fei. Song Fei lalu mencoba melirik ke belakang. Namun belum sempat melihat ke belakang, kepala Song Fei sudah terlepas dari badannya. Melihat itu, kelompok Song Fei hanya bisa menangis dan berteriak sambil diselimuti rasa ketakutan yang mengerikan. Setelah memenggal kepala Song Fei, Shadow berhenti sejenak di samping Song Fei dan menggunakan skill Curse of the Blooming Flowers. Dan boom, sebuah bunga yang sangat besar berwarna merah darah keluar dari leher Song Fei. Scene lalu berpindah ke Song Fei yang sudah berada di dalam kota dengan keadaan marah kepada Shadow. "Shadow, kau sakit jiwa ya? Kenapa terus mengejarku saja?" Song Fei lalu mulai berpikir bahwa Shadow mengincar salah satu wanita milikku. "Sial, orang ini datang ke Firefly Town pasti juga karena aku. Jangan-jangan perempuan yang dia incar itu penggemarku. Tapi kan itu sama sekali tidak ada hubungannya denganku." Namun di tengah kebingungan dirinya, Song Fei baru menyadari bahwa lifespan miliknya masih terus berkurang padahal dirinya sudah bangkit kembali. "Kenapa masa hidupku tinggal 400 hari? Dan kenapa masih terus berkurang? Apa-apaan ini, mati banyak kali malah dapat hukuman begini." Dan tiba-tiba seluruh anggota party Song Fei juga mulai respawn satu persatu karena sudah dibunuh oleh Shadow. Setelah mereka respawn, kelompok Song Fei mulai memberitahu kepada Song Fei bahwa Shadow menggunakan skill yang aneh setelah membunuh Song Fei. "Kakak, ini gawat." Shadow itu mengaktifkan sebuah skill, di tubuh kakak muncul bunga merah darah, sepertinya sedang menyerap sesuatu dari tubuhmu. Mendengar itu Song Fei sangatlah terkejut. "Apa? Di tubuhku muncul bunga dan menyerap masa hidupku? Dasar Shadow keparat, kejam sekali, kau benar-benar mau menghabisiku." Di sisi lain masa hidup Song Fei masih terus berkurang hingga mencapai 330. Melihat keadaan yang kurang menguntungkan, seluruh anggota party Song Fei mulai bersorak untuk lockout terlebih dahulu dari game. Lockout, kalau aku terus dibunuh tradable lifespanku akan habis total." Melihat keadaan partinya Song Fei akhirnya setuju untuk lockout terlebih dahulu. "Oke teman-teman, kita lockout dulu. Aku akan membeli masa hidup di dunia nyata lalu tukar dengan perlengkapan." Mendengar itu, party Song Fei mulai kembali memiliki semangat yang membara. "Saatnya kita bersenjata lengkap, tingkatkan kekuatan dan balas dendam. Demi Fei, aku akan menuju kemanapun hatiku tertuju," sorak mereka. Song Fei yang masih marah berjanji bahwa akan balas dendam kepada Shadow. "Tunggu saja, Shadow ini belum selesai. Aku sudah berlatih 2,5 tahun demi pencapaian ini, aku tidak percaya uangku tidak bisa menghancurkanmu." Scene lalu berpindah pada Shadow yang dikelilingi mayat party Song Fei yang ditumbuhi bunga kematian karena skillnya.
Notifikasi sistem pun muncul, karena pemain terlalu sering membunuh pemain lain, tingkat pembunuh saat ini mencapai level 4. Kematian akan menyebabkan kehilangan 96,875% tradable lifespan. Namun notifikasi itu tidak dipedulikan Shadow sama sekali, justru Shadow cukup kagum karena Song Fei sudah membunuh banyak monster. Dapat tambahan 1000 hari masa hidup, rupanya Song Fei dan teman-temannya benar-benar sudah membantai banyak monster. Tapi sekarang penyerapannya sudah berhenti, apakah mereka sudah lock out? Yixue yang melihat Shadow dari burungnya abis membantai party Wang Meng sangat terkejut dengan kekuatan Shadow yang sangat mengerikan. Wow, inikah kekuatan Shadow peringkat 1 dalam daftar peringkat? Benar-benar mengerikan. Shadow lalu bertanya kepada Yixue, apakah Song Fei dan teman-temannya sudah lock out? Yixue lalu memberitahu Shadow bahwa benar mereka sudah lock out dari game. Shadow lalu menyuruh Yixue untuk tetap mengawasi mereka dan jika mereka kembali online, Yixue harus segera memberitahu dirinya. Karena merasa urusan ini sudah selesai, Yixue berencana untuk pergi dari sana. Baik kak, tapi sekarang apakah aku sudah boleh pergi? Namun Shadow menahan dirinya karena Shadow berencana memberikan sesuatu pada Yixue. Tunggu, aku punya satu skill gold grade dari kelas Priest, Holy Judgment Sword, apakah kamu mau? Mendengar itu, Yixue menjawab mau dengan sangat gembira. Shadow lalu menyuruh Yixue untuk menunggu dirinya di Firefly Town. Xin lalu berpindah di kota Firefly Town, di mana Shadow yang sudah menemui Yixue untuk memberikan skill yang ia janjikan sebelumnya. Shadow lalu berkata bahwa skill ini berharga 500 hari tradable lifespan. Tapi kalau kau setuju memenuhi satu permintaanku, akan aku jual setengah harga. Mendengar itu, Yixue justru berpikiran negatif dan mengira Shadow akan meminta hal yang aneh-aneh. Yixue berkata, kak aku nggak jual diri loh, sambil menutupi badannya menggunakan kedua tangannya. Shadow yang melihat itu cukup heran karena Yixue bisa berpikiran seperti itu. Apa yang kau pikiran sih? Aku hanya memintamu bergabung ke sebuah party sebagai healer tetap mereka. Yixue lalu setuju dan akan memenuhi permintaan Shadow. Tapi Yixue juga berkata bahwa akan protes jika party itu terlalu cupu. Shadow lalu memberitahu bahwa mereka cukup mumpuni kau bisa tenang bersama mereka. Aku akan menghubungi mereka sekarang. Xin kembali berpindah di mana party Wang Meng sedang melakukan hunting dengan melawan monster. Di sana Wang Meng berhasil membunuh monster itu dengan susah payah. Wang Meng lalu menyuruh Xiao Yu untuk menyembuhkan dirinya karena dirinya terkena racun begitu banyak dan akan segera mati. Xiao Yu cepat sembuhkan racunku. Priest pasti punya skill sembuh racun cepat aku sudah tidak tahan. Xiao Yu lalu berpikir sejenak dan akhirnya ingat skill itu. Baik lihat ini baik-baik. Cleanse teknik. Namun yang tidak disangka, ternyata skill itu meleset dan justru mengenai pohon yang berada di depannya. Little Black yang melihat kejadian itu sangat terkejut dengan apa yang baru saja dia saksikan itu. Xiao Yu lalu meminta maaf karena skill miliknya malah meleset dan tidak mengenai Kapten Wang Meng. Namun semua sudah terlambat. Keadaan Wang Meng yang terkena banyak racun menyebabkan dirinya sudah tidak tahan dan akhirnya meninggal. Setelah respawn, Wang Meng menunjukkan ekspresi yang sangat tertekan karena kelakuan Xiao Yu yang sangat beban, bahkan menggunakan skill saja dia tidak bisa. Aku harus segera mengganti healer ini, tapi di mana aku bisa mendapatkan healer dengan skill tersembunyi, pasti semua sudah bergabung dengan party lain. Ini sungguh membuatku pusing. Di sisi lain, Xiao Yu justru tidak merasa bersalah sama sekali dan malah mementingkan dirinya sendiri. Game ini tidak terlalu sulit. Lihat, aku sudah level 4 dengan mudah. Bagus, kalau terus seperti ini, aku pasti bisa segera bertemu kembali dengan kakak Song Fei. Dalam keadaan yang memusingkan dirinya, Wang Meng tiba-tiba dihubungi Shadow. Wang Meng, aku punya seseorang di sini. Profesi tersembunyi, Wite Bird Priest, kemampuannya lumayan bagus, mau masuk ke partimu. Mendengar itu Wang Meng sempat terkejut dan akhirnya tersadar kembali. Kalau kakak bilang dia bagus, pasti tidak diragukan lagi, tentu saja aku terima. Oke, dia ada di Firefly Town, daerahnya jarang ada pemain, jadi kalian bisa langsung datang dan greeting bersama. Wang Meng akhirnya setuju, dan akan langsung ke sana. Di Cell Town memang terlalu banyak pemain, kami memang sedang mencari tempat baru untuk leveling. Setelah itu, dengan rasa tidak enak,
Wang mencoba memberitahu Xiao Yu bahwa mereka akan pergi ke tempat yang lebih berbahaya. Halo Xiao Yu, di sini terlalu banyak pemain dan kami akan pergi ke tempat yang lebih berbahaya, tapi karena levelmu terlalu rendah kami tidak bisa mengajakmu. Mendengar itu, Xiao Yu cukup terkejut dan merasa dirinya masih bisa ikut. Namun dengan cepat Wang Meng dan lainnya langsung pergi meninggalkan Xiao Yu dengan berlari sangat cepat. Xiao Yu yang melihat dirinya ditinggalkan begitu saja dia sangat marah. Dasar brengsek, kalau memang mau meninggalkanku bilang saja jangan cari alasan. Kebetulan aku juga sudah muak dengan kalian, aku akan pergi mencari Kak Shadow dan ikut dengannya. Singkat cerita, Wang Meng Suits sampai di Firefly Town dan menemui Shadow di sana. Setelah bertemu Shadow, Wang Meng langsung memberikan tradable miliknya pada Shadow. Notifikasi lalu muncul, Anda mendapatkan 800 hari tradable Livespan. Ini sisa dari masa hidup yang kupakai untuk beli perlengkapan waktu itu. Masih hutang 500 hari, nanti saat Kapten An datang, dia akan bayarkan. Game ini benar-benar susah cari umur. Mendengar nama itu, Shadow bertanya, Kapten An, jangan-jangan An Yu itu? Di tengah pembicaraan itu, tiba-tiba terdengar suara dari kejauhan yang memanggil Wang Meng. Dia adalah Justice Execution. Melihat wanita itu, Shadow tidak menyangka bahwa itu beneran An Yu. Codename Justice Execution, satu-satunya profesi tersembunyi, Dragon Swordsman, di kehidupan sebelumnya dia masuk 20 besar sebagai pemain terkuat di dunia. Salah satu pilar utama resmi dari Dai, mimpi buruk bagi semua kekuatan musuh asing. An Yu lalu menyapa Shadow dengan ramah lembut. Halo Kak Shadow, wow senang bertemu denganmu, aku An Yu, sudah lama mengagumimu. Shadow lalu berkata dalam hati bahwa ini pertama kalinya aku bertemu pemain dari game yang lebih tinggi dariku di kehidupan sebelumnya. An Yu lalu memulai pembicaraan dengan bertanya kepada Shadow. Kak Shadow, perkembanganmu cepat sekali, ada tips atau rahasia khusus? Dari dulu aku sempat kepikiran jangan-jangan kau ini time traveler atau reinkarnasi hihi. Shadow lalu mengingat bahwa dulu wanita ini tidak satu party dengan Wang Meng. Namun notifikasi muncul, Anda menerima 500 hari tradable Livespan. Shadow kembali berbicara dalam hati bahwa sepertinya An Yu sudah secara resmi mewakili kota Jianghai untuk membeli banyak tradable Livespan. Dragon Swordsman punya daya tahan hidup yang luar biasa. Menaruh masa hidup padanya pasti membuat pemerintah tenang. An Yu kembali berkata agar jika Kak Shadow memiliki perlengkapan bagus nanti, jual saja pada dirinya. Dan, semua tradable Livespan milik pemerintah Jianghai ada pada diriku, Kak katakan membunuhku bukan? Shadow lalu menjawab itu dengan hati-hati. Tentu saja tidak, aku bukan orang yang berpikiran pendek, kita bisa menang bersama lewat kerja sama. Mendengar jawaban itu An Yu cukup senang dan memperlihatkan gestur yang menggemaskan, hehe aku tahu kakak pasti orang yang cerdas. Di dalam hatinya, Shadow sangat waspada pada An Yu karena setiap kata-katanya sedang menguji dirinya, ternyata seperti rumor di kehidupanku sebelumnya, An Yu terlihat lugu dan manis, tapi sejatinya sangat cerdas dan kejam bertindak. Dia menjadi penghubung resmi antara Dai dan aku, sangat menghemat tenagaku. Scene lalu berpindah di dunia nyata di mana para gadis yang sebelumnya menjadi kelompok Song Fei telah lockout dan terkejut dengan berita yang baru saja mereka baca. Astaga girls, kalian sudah baca pengumuman resmi itu belum? Livespan dalam game God Forsaken itu benar-benar nyata, kalau abis di dunia nyata juga akan mati. Mendengar itu cewek archer itu terkejut setengah mati. Apa? Bukankah ini cuma game? Aku menyerahkan seluruh Livespan tradableku kepada Opa Song Fei. Cewek lain juga berkata bahwa Livespan yang dia miliki cuma tersisa sedikit. Itu dikarenakan dia membunuh banyak orang dan mendapatkan titel killer juga. Sedangkan cewek yang berperan sebagai tank mage itu sangat ketakutan karena dia hanya punya waktu 1 hari untuk hidup. Sialan, aku ini tank mage dalam game, aku selalu menyerbu ke depan, aku membunuh banyak orang dan mati berkali-kali, sekarang aku hanya punya 1 hari untuk hidup. Jika Livespan di reset ke 0, kau akan mati, tidak ini tidak mungkin, aku tidak percaya. Setelah melihat handphone yang dia pegang, wanita itu menyadari sesuatu. Hah, Song Fei membeli Livespan. Bagus, aku akan mencari Opa Song Fei, dia pasti akan membantuku. Setelah itu wanita itu dengan cepat berganti baju dan melepaskan pakaian dalamnya dengan dilempar ke atas.
Setelah ia berganti pakaian dengan baju sorak fans Song Fei, ia langsung berlari dengan gembira karena akan menemui pujaan hatinya. "Opa Song Fei, aku datang." Xin lalu berpindah ke daerah apartemen, tepatnya di apartemen Xiao Yu. Di sana Xiao Yu juga sudah lockout, dia juga merasa agak bingung setelah lockout dari game. Xiao Yu lalu mengecek harga Livespan di handphone untuk melihat berapa harga pasar yang tersedia di dunia nyata ini. Wah, kalau berdasarkan nilai tukar sekarang, satu hari Livespan dijual 15.000. Sekarang aku punya 200 hari Livespan, akhirnya aku sudah jadi miliuner. Namun setelah membaca berita lain, Xiao Yu begitu terkejut karena Shadow telah membunuh Song Fei sebanyak 3 kali. Ya ampun, Shadow membunuh opa Song Fei, dan bahkan membunuhnya 3 kali. Xiao Yu begitu terkejut hingga badannya bergetar dan mengeluarkan air mata. Orang bodoh itu mengatakan kalau umurmu habis di game, kau juga akan mati di dunia nyata. Song Fei awalnya punya 100 tahun Livespan non-tradable, tapi setelah mati 3 kali, tinggal tersisa 12 tahun lebih sedikit saja. Tapi kenapa Shadow ingin membunuh opa Song Fei? Dan dilihat dari obrolan grup, dia dibunuh 3 kali oleh puluhan orang yang mengepungnya. Sangat menakutkan, bagaimana bisa sekuat ini? Namun tiba-tiba, wanita Teng Mage sebelumnya memberitahu semua orang bahwa Song Fei sedang membutuhkan bantuan. Bagi yang berada di kota Jianghai, kalian bisa pergi menemui opa dan menjual Livespan tradable kalian padanya. Xin lalu memperlihatkan alun-alun kota di mana di sanalah Song Fei berada saat ini. Melihat itu Xiao Yu bergegas untuk segera ke sana juga. Opa Song Fei sekarang sedang berada di alun-alun Dajiang yang tidak jauh dari sini. Tidak bisa, aku tidak bisa diam saja melihat Livespannya habis, aku harus membantu opa Song Fei. Xiao Yu lalu berlari untuk segera menuju alun-alun. Untung saja aku ditipu oleh pria-pria tolol itu, sekarang aku punya lebih dari 200 hari Livespan tradable. Ini bisa digunakan untuk membantu opa Song Fei. Xin lalu berpindah ke Shadow yang sedang melakukan leveling dan berhasil membunuh banyak monster di sana. Dan akhirnya Shadow berhasil naik level. Selamat, Anda telah naik ke level 10. Anda adalah orang pertama yang mencapai level 10 di kota Jianghai, dan Anda telah memperoleh 7 poin reputasi. Anda adalah pemain pertama di negara Daxia yang mencapai level 10, dan Anda telah memperoleh 14 poin reputasi. Anda adalah pemain pertama di dunia yang mencapai level 10, dan Anda telah menerima 21 poin reputasi. Saat ada 7 pemain level 10 di Jianghai, fungsi teleportasi ke Guts Abandon Continent akan diaktifkan. Sistem lalu memberikan notifikasi kepada semua pemain di dunia. Player Shadow menjadi pemain pertama yang mencapai level 10, dan ini adalah pengumuman global. Melihat pengumuman itu player di sana sangat kagum terhadap Shadow. Benar saja itu Shadow lagi. Bos Shadow sangat kuat, dan aku baru saja mendengar bahwa dia membunuh bintang kecil beberapa kali. Temanya lalu menjawab, Song Fei kan. Dia pantas mendapatkannya. Player lain juga ada yang merasa tidak terima dengan kekuatan Shadow yang sangat cepat untuk naik level. Ah, sial Shadow ini sebenarnya dari Daxia. Sial, aku satu-satunya hidden classmate dan sekarang aku baru level 8, ada apa dengan Shadow? Di antara 1,5 miliar orang di negara kami, apakah tidak ada satu orang pun yang dapat mengejar Shadow? Xin kembali memperlihatkan Shadow yang sedang melakukan evolusi. Anda telah mengonsumsi 13 poin evolusi, dan tersisa 0 poin. Keterampilan awal, Enhancement Backstab Platinum menjadi jade. Setelah itu Shadow berkata bahwa sepertinya dengan Livespan tradable yang lebih dari 7,000 hari ini, masih belum cukup. Sistem lalu memperlihatkan status window dari Shadow. Kalian baca sendiri aja ya. Jika kau ingin meninggalkan kota awal, kau harus mengumpulkan 7 orang level 10 untuk membuka susunan teleportasi ke Guts Abandon Continent. Level tertinggi saat ini hanya level 7, jadi kita harus menunggu beberapa saat. Shadow akhirnya ingat ada urusan yang ingin dia selesaikan. Mari kembali ke dunia nyata terlebih dahulu. Shadow akhirnya lockout setelah lama berada dalam game ini. Setelah lockout, Shadow mulai terbangun dari tidur panjangnya. Sistem langsung merespon dengan mengeluarkan notifikasi, apakah Anda ingin menghabiskan Livespan tradable dan mengekstrak kemampuan tersebut menjadi kenyataan? Shadow lalu dengan cepat menjawab iya.
Sistem lalu memberikan 5 urutan untuk mengekstrak kemampuan itu. Tentu saja Shadow langsung melakukan ekstrak profesi. Anda telah menghabiskan 1000 hari Lifespan Tradable. Anda mengekstrak Shadow, satu-satunya profesi tersembunyi. Pasif profesional telah berlaku. Strength plus 3 Constitution plus 3 Agility plus 8 Spirit plus 5. Shadow lalu melanjutkan ekstraksi ke level 2. Anda telah menghabiskan 1000 kali 2 hari Lifespan Tradable. Anda mengekstrak level 2. Level realitas Anda telah dinaikkan ke level 3. Shadow lalu melanjutkan untuk mengekstrak skillnya. Secara logika makin tinggi skill, makin banyak Lifespan yang dihabiskan untuk mengekstranya, bahkan dapat meningkat secara eksponensial. Aku tidak menyangka bahwa Lifespan yang aku konsumsi saat mengekstrak skill benar-benar dihitung berdasarkan tingkatkan awal skill daripada dihitung berdasarkan tingkat skill setelah revolusiku. Shadow lalu menghabiskan 900 hari Lifespan dan mengekstrak skill Shadow Steel. Anda menghabiskan 2262 hari Lifespan dan mengekstrak skill Venom Dart. Setelah mengekstrak skill itu Shadow mengeluarkan aura petir yang sangat mengerikan hingga memenuhi ruangan itu. Ada 1293 hari tersisa Lifespan, dan tidak ada sesuatu yang lain yang dapat diekstrak saat ini. Setelah menyerap kekuatan ini, Shadow mengeluarkan aura hitam yang sangat mengerikan. Sekarang nilai fisik dasarku 2 kali lipat dari orang biasa, dan agility-ku mencapai 32 poin, yang telah melampaui batas manusia. Shadow lalu melihat pengumuman di mana Song Fei sedang membeli Lifespan. Song Fei sedang membeli Lifespan dengan agresif, apakah dia berencana datang padaku saat login? Namun tiba-tiba handphone Shadow bergetar karena mendapatkan SMS dari seseorang. Hu Qibin, atasan perusahaan yang mengandalkan atasannya untuk mendapatkan kekuasaan. Shadow lalu mulai membaca SMS itu. Qin Feng, apakah kau sudah menumbuhkan sayap? Kau bahkan tidak menjawab telepon. Nona muda menyukaimu, itu berkah bagimu, dan kau tidak berani bekerja sama. Segera telepon kembali atau... Namun dengan cepat, Shadow langsung memblokir kontak itu. Shadow akhirnya berjalan dengan aura yang sangat dingin untuk membunuh Song Fei. Orang-orang ini akan segera menyadari kebenaran dari God Forsaken Game. Scene kembali berpindah di alun-alun kota yang sudah penuh dengan fans Song Fei. Mereka semua berteriak menyorakan nama Song Fei terus-menerus. Pembicaraan dimulai di mana sang adik yang bertanya pada Song Fei, "Kakak, ku dengar kamu dibunuh 3 kali oleh Shadow di game God Forsaken. Jangan khawatir, aku akan mengirim orang untuk menyelidiki identitas sebenarnya dari Shadow itu." "Oh, bagaimana kamu menyelidikinya?" "Aku telah mengirim seseorang ke kota Yinghuo untuk menghubunginya. Kami akan menawarkan angka yang tidak dapat ditolaknya. Ketika dia datang untuk mengambil uangnya, kita akan menangkapnya, lalu kami meminta saudara Song Fei untuk datang dan memberikannya kesempatan melampiaskan amarahnya. Oke, pastikan untuk memberi tahuku jika saatnya tiba. Aku dengar kau Dajiang Industri telah menggunakan metode ini untuk mengendalikan beberapa pemain dan membuat mereka bekerja untukmu secara gratis." Adik Song Fei lalu menjawab sambil tertawa. "Mereka semua memang idiot, sangat tidak berguna hingga mereka tidak akan berumur panjang. Lebih baik di pihak saudaraku, begitu banyak wanita yang rela menyerahkan nyawa untuknya, bahkan rela mati demi dia." Namun dalam kerumunan fans yang penuh, ada salah satu pria yang berteriak untuk menyadarkan semua fans yang tertipu oleh Song Fei. "Hei kalian, jangan asal menjual Lifespanmu pada sembarangan orang. Apa kalian tidak melihat berita resminya? Jika Lifespanmu diatur ulang ke 0 kalian akan mati di dunia nyata." Namun melihat itu, Song Fei sangat tenang dan bahkan tidak memperdulikannya. Song Fei akhirnya mulai berdiri dan mulai menyapa semua orang yang telah hadir di situ. "Halo semua yang hadir, perkenalkan aku Song Fei. Aku memperhatikan beberapa argumen di antara kalian. Akuisisi Lifespanku telah menyita sebagian sumber daya publik dan menimbulkan masalah bagi semua orang. Aku sangat menyesal dan meminta maaf atas hal ini." Mendengar itu seluruh fans Song Fei mulai terbawa arus dan sangat mudah dikendalikan oleh Song Fei hanya dengan modal kata-kata. Song Fei lalu melanjutkan dengan banyak kata yang dengan cepat berhasil mendapatkan perhatian seluruh fans yang ada di sana. "Aku sangat berterima kasih kepada semua fansku atas dukungan dan cinta kalian. Pada saat yang sama, aku dengan tulus menghimbau agar semua cinta haruslah positif dan membangkitkan semangat.
Selama periode khusus Godforsaken game ini, kita dapat melindungi diri kita dengan baik dan bekerja sama dengan catatan yang positif untuk mendukung hal-hal lain yang membawa energi positif bagi masyarakat. Kata-kata Song Fei mulai membuat semua fans di sana larut dalam kesedihan yang sudah diatur oleh Song Fei. Sementara seluruh negeri terpengaruh oleh game Godforsaken. Aku juga aktif bekerja sama dengan pihak resmi dan terus bekerja keras dalam game tersebut. Jadi aku menggunakan harta pribadiku untuk membeli kembali Livespanku. Berharap menjadi idola berkualitas tinggi dalam game, dan menjadi seseorang yang layak mendapatkan cinta semua orang. Aku melakukan ini untuk membalas budi kepada fansku. Aku harap semua orang bisa mendapatkan sesuatu di luar game, menjalani kehidupan yang bahagia, bersiap tenang dan damai, serta bekerja sama untuk masa depan yang lebih baik. Song Fei mulai menambah bumbu kesedihan dengan berpura-pura menangis saat berbicara di depan semua fansnya. Dan hal itu membuat semua fans kembali bergemuruh ikut menangis dan memanggil Song Fei dengan sangat keras. Akhirnya orang yang tadi mencoba menyadarkan semua orang justru terlihat salah di mata mereka. Kalian sekumpulan orang biadab, pergi dari sini sekarang. Kami membantu saudara secara sukarela, jangan menghina ketulusan saudaraku. Dan akhirnya wanita mage Teng sebelumnya angkat bicara dengan lantang. Jangan dengar rumor-rumor yang tidak jelas di luar sana. Beraninya kau mempertanyakan saudara, kau punya otak babi dan mudah percaya. Bagaimana Livespan bisa mempengaruhi dunia nyata? Akulah orang yang paling mempertaruhkan nyawa demi saudara. Saat aku offline, aku diberitahu kalau aku hanya punya waktu kurang dari 1 hari untuk hidup, tetapi aku masih berdiri di sini. Hal itu sontak makin membuat semua fans makin percaya bahwa Livespan tidak akan mempengaruhi kehidupan nyata. Akhirnya semua orang bersorak akan memberikan semua Livespan pada Song Fei walaupun hanya tersisa beberapa hari saja. Song Fei yang melihat kesempatan akhirnya melanjutkan pidatonya dengan berkata bahwa aku sangat mencintai kalian semua. Terutama kamu, bisa disukai seseorang sepertimu membuatku sangat tersentuh. Wanita itu pun menangis di depan Song Fei. Ah, Opa Song Fei, selama kamu memandangku dengan penuh perasaan seperti ini, meskipun aku harus mati saat ini juga, aku pun rela dengan sepenuh hati. Song Fei pun mencoba membalas dengan berkata, aku, namun belum selesai mengucapkan satu kalimat, sebuah anak panah sudah menuju kepala Song Fei dengan sangat cepat. Dan boom, kepala Song Fei terkena anak panah itu dengan telak. Semua orang yang menyaksikan kejadian itu terkejut setengah mati hingga tidak bisa berkata-kata. Susana gemuruh yang penuh dengan semangat dan kebahagiaan berubah menjadi mencekam setelah kematian Song Fei yang mengenaskan. Anak panah itu berhasil membunuh Song Fei hingga kepalanya hancur sebagian. Wanita di depannya hanya bisa melihat Song Fei sang idolnya mati mengenaskan di depan matanya sendiri. Setelah Song Fei terkapar, semua orang belum menyadari situasi yang terjadi di sana dan justru hanya bertanya-tanya kenapa Song Fei tiba-tiba mati begitu saja. Setelah beberapa saat akhirnya semua orang sadar dan berteriak ketakutan karena sang idol mereka dibunuh dengan sangat kejam. Semua orang mulai berlarian termasuk sang adik Song Fei yang sebelumnya berada di sampingnya. Aku melihatnya, sambil berlari dengan rasa ketakutan yang luar biasa adik Song Fei menyadari sesuatu. Aku melihatnya, saat Song Fei mati, muncul cahaya Livespan di tubuhnya. Lalu cahaya itu tiba-tiba menghilang, pasti ada seseorang yang mengambilnya. Wanita itu mulai sadar bahwa hanya satu orang yang bisa melakukan itu. Dia mencoba memasuki mobil dan segera pergi dari sini. Namun semua sudah terlambat, karena dengan cepat ada sebuah batu yang terlempar dan langsung menembus kepala dari wanita itu sebelum dia berhasil memasuki mobil. Penjaga wanita itu hanya bisa melihat nona muda mereka tiba-tiba mati dengan mengenaskan juga di depan mereka. Dan tentu saja orang yang membunuh mereka semua adalah Sadok, sang pembunuh berdarah dingin. Setelah kematian Song Fei, berita itu dengan cepat menyebar di seluruh kota. Polisi sudah melakukan investigasi dan mereka menyadari sesuatu. Song Fei meninggal secara tragis di alun-alun Dajiang. Fans fanatik Song Fei yang menyumbangkan seluruh Livespannya meninggal mendadak di samping Song Fei. Penyelidikan polisi mengungkapkan bahwa Song Fei meninggal karena kekuatan supranatural. Kematian Song Fei memberikan pukulan yang sangat telak terhadap seluruh fans Song Fei. Termasuk Xiao Yu. Saat ini Xiao Yu sedang dalam perjalanan menuju sekolah bersama temannya naik taksi.
Dalam perjalanan itu, Xiao Yu masih tidak percaya bahwa Song Fei sudah mati. Kita baru saja menonton konser Song Fei kemarin. Tapi sekarang dia sudah. Xiao Yu lalu menyadari sesuatu. Anak panah. Stealth ini adalah skill dari game. Teman Xiao Yu lalu dengan cepat menanyakan apakah Shadow yang telah membunuh Song Fei. Tetapi dia masih ragu, karena bagaimana bisa skill dalam game muncul dalam dunia nyata. Mendengar itu, Xiao Yu mulai berpikir bahwa Shadow lah yang telah membunuh Song Fei. Karena Shadow telah membunuh Song Fei 3 kali dalam game. Ia juga menyadari anak panah stealth itu skill dari seorang assassin. Setelah mengetahui itu, Xiao Yu berencana untuk mendekati Shadow dengan cara apapun. Setelah sampai sekolahan, Xiao Yu bahkan masih melamun padahal sudah coba disadarkan oleh temannya. Namun dalam pikiran Xiao Yu, dia hanya ingin membunuh Shadow untuk membalaskan dendam Song Fei. Sedangkan sang pembunuh malah dengan santai menyantap sebuah mie di sebuah kedai dengan lahap. Dalam game God Forsaken, meskipun player tidak terkalahkan di dunia nyata, ia juga akan menghabiskan energi. Jika kau lapar kau tetap harus makan. Quotes of the day ini dari Shadow hehehe. Namun di tengah Shadow yang sedang makan tiba-tiba handphone Shadow berbunyi. Shadow lalu membuka handphone itu dan mendapati pesan dari seseorang. Qin Feng, Fatih marah besar dan berkata kau memblokir teleponnya. Jika kau tidak datang kau akan dipecat dan tidak mendapatkan gaji bulan ini. Dan yang mengirimkan pesan itu adalah Yang Xiaoya. Shadow mengingat gadis ini dulu mempunyai kepribadian yang baik, tetapi dia lemah, dan sering diganggu seseorang. Shadow lalu membalas pesan itu dan menyuruh Xiaoya untuk tidak bekerja lagi dan fokus untuk menaikkan levelnya. Xiaoya kagum terhadap Shadow karena pernah masuk game itu, dan katanya di sana susah mencari Livespan ya. Xiaoya bertanya apakah Shadow sudah memiliki banyak Livespan dari game itu. Tetapi dengan kerendahan Shadow hanya menjawab mendapatkan sedikit dan bahkan sudah mau habis. Shadow lalu berpikir bahwa Fatihu bukanlah apa-apa, karena yang sebenarnya berbahaya adalah bosnya. Qian Xixi, putri ketua grup Qian. Perusahaan tempat aku bekerja dulu adalah bagian dari grup Qian. Nona besar ini tidak pernah bekerja, hanya suka mengganggu pria. Pernah masuk hotel bersama 6 pria asing parubaya, atau naik mobil sport bareng 3 pria keturunan Afrika buat jalan-jalan. Sekarang bahkan mulai mengincarku. Qian Xixi itu sangat mengagumi orang asing. Tak lama setelah game God Forsaken muncul, dia meninggalkan Daxia dan pergi ke Amerika Utara, lalu memimpin pendirian salah satu dari 3 guild terbesar di sana. Wonderland Alice. Dia sengaja memusuhi Daxia. Di kehidupanku sebelumnya, dia membawa banyak masalah bagi Daxia dan guildku God Slayer. Shadow lalu berencana untuk membunuh Qian Xixi sebelum dia menuju Amerika Utara. Karena akan sulit untuk menangani dia ketika sudah berada di sana. Tapi tiba-tiba handphone Shadow kembali berbunyi. Dan ternyata itu adalah telepon dari Xiao Yu. Shadow lalu mengangkat telepon itu dan Xiao Yu mulai berbicara. Xiao Yu hanya ingin mengatakan bahwa dirinya sudah membeli rumah sendiri dan tidak membutuhkan Shadow lagi. Xiao Yu juga dengan tegas menyatakan bahwa sudah tidak memiliki hubungan apapun dengan Shadow. Mendengar itu, tentu saja itu bukan masalah bagi Shadow. Shadow setuju dan tidak akan pernah berhubungan lagi dengan Xiao Yu. Shadow lalu berencana kembali ke dalam game. Karena dalam beberapa jam, akan ada beberapa pemain yang mencapai level 10, setelah menyadari bahwa kekuatan bisa dibawa ke dunia nyata. Saat itu tiba, dunia tidak akan pernah damai lagi. Xin lalu berpindah kembali ke dalam kota Cell Town. Di sana, ada Xiao Yu yang sedang bersama temannya. Temanya mengatakan bahwa Xiao Yu terlalu terburu-buru karena memutuskan hubungan dengan kakaknya. Namun Xiao Yu bersikeras dan tidak peduli karena dia sudah menjual Livespan-nya pada grup Qian dan mendapatkan uang 2 juta penuh. Dia juga mengajak temanya untuk tinggal di rumahnya nanti. Tak berselang lama tiba seseorang yang langsung menyapa Xiao Yu. Dan ternyata itu adalah orang yang membawakan skill assassin yang diminta Xiao Yu padanya. Orang itu lalu mengatakan untuk tidak melupakan janji Xiao Yu sebelumnya sambil memperlihatkan wajah cabulnya. Xiao Yu menjawab tentu saja dia akan menepatinya. Namun dalam hati, Xiao Yu akan membuang orang ini ketika sudah mengenal Shadow. Xiao Yu lalu mulai menghubungi Wang Meng untuk memberitahu Shadow kalau dia punya skill book untuknya. Setelah itu, Xiao Yu cukup senang dengan kinerja orang tadi,
karena memberikan skill book yang bagus untuk dijadikan umpan agar bisa akrab dengan Shadow. Xiao Yu lalu mulai membayangkan dirinya akan menjadi pasangan yang mesra bersama Shadow setelah ini. Dan setelah Shadow lengah, dia berencana membunuh Shadow dan mencongkel matanya serta membalaskan dendam Song Fei. Namun, semua itu sirna dalam sekejap setelah Wang Meng memberitahu Xiao Yu kalau Shadow menolaknya, dan menyuruh Xiao Yu untuk menyimpan skill sampah itu. Scene lalu berganti ke Shadow yang sedang mencari bos monster di hutan. Tidak lama setelah Shadow sampai di sana, Shadow mendengar suara pertarungan dari kejauhan. Shadow lalu menuju suara itu dan mendapati ada satu party yang sedang melawan bos monster. Di sana party tersebut nampak terdesak karena monster itu terlalu kuat. Salah satu orang mencoba lari dari monster itu, tetapi monster itu dengan cepat menebas orang itu dan langsung membunuhnya. Melihat monster itu, Shadow mengetahui bahwa itu adalah Golden Arthropod level 8, Gold Boss. Bos ini memiliki anti-stealth level 2, artinya, di hadapannya, skill stealthku sama sekali tidak akan berguna. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys sebagai bentuk support buat gua biar selalu semangat buat konten. Dan buat yang mau ngasih saran bisa tulis di kolom komentar. See you dan sampai jumpa di video selanjutnya.